Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoanya dalam hati saja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, seperti biasa kita melafalkan Pancasila, kemudian apa? Ya, menyanyikan lagu nasional, kemudian Ibu akan memberi sebuah tepuk untuk menambah semangat kita belajar pada pagi hari ini. Baik, untuk yang pertama tadi apa? Ya, membaca Pancasila. Dimulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya yang kedua tadi, menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, kira-kira kita mau menyanyikan lagu apa ya? Lagu Indonesia Raya saja bagaimana? Oke, dalam hitungan ketiga Ibu akan memutarkan video agar kita bisa sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Baik, untuk yang terakhir masih ingat tadi apa? Tepuk. Ya, Ibu akan memberi tepuk. Namanya tepuk semangat. Oke, jadi gerakannya begini. Tepuk semangat. 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 Oke, Ibu contohkan sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, habis ini kalian tirukan ya. Ibu akan hitung dalam hitungan ketiga. Nanti kita mulai bersama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi agar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Sudah semangat semuanya.
Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Nah, silakan kalian isi Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Oke. Baik, sebelum ke pelajaran Ibu mau tanya dulu nih, sudah sarapan apa belum? Sudah, oke. Lauknya apa tadi? Oh, iya, sehat-sehat semua ya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Nah, kalian sudah mandi apa belum sebelum mengikuti pelajaran ini? Sudah, ada yang belum? Oke, yang belum, kapan-kapan kalau mau pelajaran harus mandi dulu ya, agar badan segar dan pikiran tetap fokus. Oke, kira-kira ada yang tahu hari ini kita mau belajar materi apa? Oke, kita akan belajar tentang gerhana. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit nih. Kita akan belajar apa hari ini. Nah, kita akan belajar mengenai gerhana. Gerhana itu ada dua, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, selain itu kita akan membahas sedikit pembelajaran tentang rotasi dan revolusi bumi, karena ini sangat berhubungan sekali dengan materi gerhana ini. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang rotasi bumi. Nah, silakan membaca materi di layar berikut ini tentang rotasi bumi. Silakan. Nah, sudah membaca ya materi tentang rotasi bumi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu rotasi bumi. Nah, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, sebagai contoh, ini ada cermin. Nah, cermin ini diibaratkan sebagai bumi. Nah, rotasi bumi itu adalah bumi berputar pada porosnya. Nah, contohnya begini. Nah, jadi bumi hanya berputar di tempat itu saja, tidak berpindah tempat. Oke. Baik, selanjutnya kalian baca materi tentang revolusi bumi yang ada di layar berikut ini. Oke, sudah membaca ya materi tentang revolusi bumi. Sekarang Ibu akan jelaskan nih, apa sih itu revolusi bumi? Nah, revolusi bumi itu adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, contoh nih, ini cermin ini sebagai bumi dan tangan Ibu sebagai matahari. Nah, jadi bumi mengelilingi matahari. Nah, inilah yang disebut dengan revolusi bumi. Oke, untuk selanjutnya kalian baca materi tentang gerhana bulan dan gerhana matahari di buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu gerhana matahari dan jenis-jenis gerhana matahari. Nah, gerhana matahari yaitu ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Nah, kemudian gerhana matahari ini ada 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, agar kalian lebih paham mengenai apa itu gerhana matahari, silakan lihat video berikut ini. Kau memanjat terlalu tinggi dan terlalu asik bermain. Nanti kau pasti mengeluh lapar dan minta makan. Tenang saja, aku tidak akan curi makan bulan lagi. Tapi kalau siang hari jangan mencuri matahari ya.
Hah? Kenapa hari menjadi gelap? Hati-hati, nanti bolanya jatuh ke air. Wah, cepat lihat. Ada apa dengan matahari? Terjadi gerhana bulan lagi. Tidak mungkin. Sekarang kan siang hari. Nenek bilang anjing langit makan matahari. Sekarang matahari dimakan dia lagi. Menakutkan. Anjing langit makan matahari lagi. Kali ini jangan memfitnah aku lagi. Tidak, sebenarnya tidak ada anjing langit yang makan bulan atau matahari. Mungkin ini gerhana matahari. Apa? Gerhana matahari? Betul. Gerhana matahari sudah terjadi. Kenapa terjadi gerhana matahari? Mari, kita bicara di rumah saja. Jalannya tidak kelihatan. Jangan takut, gerhana matahari lebih singkat daripada gerhana bulan. Segera akan terang. Lihat, matahari sudah muncul. Kita pulang dulu. Kita lihat di komputer. Sebenarnya apa yang disebut gerhana matahari? Silakan. Silakan kakek matahari dan nenek bulan keluar. Anak-anak, apa kabar? Aku matahari. Aku bulan. Aku bumi. Mengenai kegiatan kami, kakek pengetahuan, tolong beritahu anak-anak ya. Bumi berputar mengelilingi matahari dan bulan berputar mengelilingi bumi. Suatu hari, saat bulan ada di antara bumi dan matahari dan kebetulan hampir membentuk garis lurus, bayangan bulan sampai pada permukaan bumi. Wilayah yang kena bayangan bulan tersebut akan menjadi matahari tertutup oleh bulan. Saat itu, seluruh matahari tertutup oleh bulan. Maka gerhana yang muncul disebut gerhana matahari penuh. Saat bulan hanya menutupi pusat matahari, maka akan muncul gerhana matahari cincin. Saat sebagian matahari tertutup, yang muncul adalah gerhana matahari sebagian. Bayangan panjang bulan ini terdiri bayangan dasar, bayangan separuh, dan bayangan separuh semu. Dalam wilayah bayangan dasar, kita bisa melihat gerhana matahari penuh, dan dalam wilayah bayangan separuh, bisa melihat gerhana matahari sebagian. Dan dalam wilayah bayangan separuh semu, bisa melihat gerhana matahari cincin. Proses terjadinya gerhana matahari penuh bisa dibagi 5, dibagi atas kontak pertama. Banyak sekali proses terjadinya gerhana matahari. Anak-anak, aku rasa kalian sudah mengerti tentang gerhana matahari, iya bukan? Iya, mengerti. Tidak ada anjing langit yang makan matahari. Setiap tahun, di bumi akan terjadi 2 hingga 5 kali gerhana matahari. Sebaiknya kita lihat ke langit saja. Betul, Kek. Biarkan kami melihat ke langit lagi. Betul, 2 bulan lagi kakek akan membawa kalian ke langit di atas lautan Atlantik. Bagaimana? Wah, kali ini kita naik UFO. Kali ini kita mau menganalisa gerhana matahari dari tempat yang berbeda-beda. UFO bisa terbang dengan cepat. Karena itulah kita terbang dari laut timur dulu, menuju barat. Wah. Wow, kita sudah sampai di langit lautan Atlantik. Kalian pakai kacamata hitam untuk menganalisa gerhana matahari. Bulan menuju bagian tengah matahari dan bumi. Gerhana matahari pun terjadi. Bayangan bulan menyapu lautan Atlantik. Mari kita masuk ke dalam bayangan sebagian bulan untuk menganalisa. Lihat, lihat ke arah matahari. Dari sini bisa melihat gerhana matahari sebagian. Mari kita terbang ke bayangan dasar bulan. Lihat, kita telah melihat gerhana matahari cincin. Sekarang kita mendarat di pulau itu, ke ujung bulan. Mari kita selidiki. Lihat, gerhana matahari cincin yang bagus. Iya, sungguh menarik. Gerhana matahari penuh, sebagian dan cincin. Kami sudah lihat semua. Oh, analisa sudah berakhir. Mari kita masuk ke UFO. Karena sudah waktunya kita pulang. Wah, seru ya videonya. Pasti sudah paham deh apa itu gerhana matahari dan jenis-jenis gerhana matahari. Ditambah di video itu dijelaskan tentang pengertian dari masing-masing jenis gerhana matahari. Oke, untuk selanjutnya kalian baca tentang gerhana bulan. Oke, habis ini Ibu juga akan menjelaskan dan juga memutarkan video tentang gerhana bulan. Silakan membaca terlebih dahulu.
Oke, sudah selesai ya membaca materinya tentang gerhana bulan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih gerhana bulan itu dan berapa jenisnya. Nah, gerhana bulan dan gerhana matahari ini beda tipis sekali. Nah, jadi kalian harus teliti ya untuk memahami gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, gerhana bulan yaitu ketika matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Nah, kemudian jenis gerhana bulan ini ada berapa? Ada 2, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Oke, seperti yang sudah Ibu katakan, sekarang Ibu akan putarkan video mengenai gerhana bulan. Silakan dilihat. Hei, mau kemana? Aku lapar sekali, mau makan. Kau ini sangat rakus. Aku dapat makanan. Apa? Itu? Bulan tidak bisa dimakan. Di sana hanya ada pasir dan batu. Kau bohong, bulan kan bulan seperti biskuit besar. Pasti enak dimakan. Nenek saja bilang anjing langit makan bulan. Dia bisa makan, aku pun bisa. Kenapa tidak? Aku segera kembali ya. Hei, kami kembali. Lihat apa yang terjadi pada bulan itu. Ada apa itu? Lubang hitamnya semakin besar. Gelap, jalan pun tidak kelihatan. Sudah, jangan takut. Ada aku di sini. Anjing kan tidak mungkin makan bulan. Tidak mungkin, itu tidak mungkin kan? Hai anjing, kau makan bulan ya? Jangan menuduh. Aku sendiri kaget kenapa bulan jadi begitu. Untung mataku tajam, jadi aku bisa turun dari gunung. Tapi ini gelap, mana mungkin bisa turun. Ayo pegang ekorku, aku akan bawa turun kalian. Boleh, hati-hati jalannya ya. Wah, itu bagus sekali. Kita melihat gerhana bulan. Apa? Gerhana bulan? Apakah keadaan ini sama dengan perubahan bulan yang sering kita lihat? Sepertinya berbeda. Baiklah, kita cari kakek yuk. Nah, lihatlah baik-baik. Bumi berputar mengelilingi matahari, dan bulan berputar mengelilingi bumi. Bentuk bulan yang sering kita lihat di malam hari yang sering berubah-ubah disebut perubahan bentuk bulan. Bagian bulan yang disinari matahari itu kadang menghadap ke bumi, dan yang kita lihat adalah bulan purnama. Kadang berada di samping bumi yang kita menyebutnya bulan sabit atas dan bawah. Kadang dia bahkan membelakangi bumi. Itulah bulan baru yang tidak tampak. Semua itu bukan gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu apa? Bumi mengitari matahari dan sinar matahari menyinari bumi. Karena itulah, pada saat bumi membelakangi matahari terdapat bayangan gelap. Dan saat bulan mengitari bumi sampai di bayangan gelap tersebut, dia pun tidak mendapat sinar dari matahari. Karena itulah, kita tidak bisa melihat bulan. Saat inilah terjadi gerhana bulan. Kalau begitu, gerhana bulan pasti terjadi saat bulan purnama. Berarti sebelum dan sesudah tanggal 16. Betul. Tanggal lain, bulan tidak akan masuk ke bayangan gelap bumi. Itu berarti setiap bulan mungkin terjadi gerhana bulan. Mungkin. Tapi karena jalur yang dilalui bulan dan yang dilalui bumi tidak sama, karena itulah bulan sering keluar dari bayangan gelap itu. Makanya tidak akan terjadi gerhana bulan. Hanya saat matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus atau mendekati satu garis lurus dan bulan memasuki bayangan gelap tersebut, maka saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Lihat alat peraga kurang seru. Kalau bisa lihat ke langit, itu baru seru. Ucapan anjing benar. Kakek, bawalah kami ke sana.
Baiklah, kakek akan mengajak kalian naik pesawat antariksa ke sana. Lihat, itu bayangan gelap bumi. Wah, bayangan gelap itu panjang dan besar, warnanya tua dan muda. Betul, bayangan gelap bumi ini terbagi atas bayangan dasar dan bayangan samping. Bayangan dasar tersebut tidak langsung menerima sinar matahari, dan bayangan samping menerima sebagian sinar matahari. Saat sebagian bulan memasuki bayangan dasar, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Dan saat seluruh bulan masuk ke bayangan dasar, maka akan terjadi gerhana bulan penuh. Lihat, bulan segera memasuki bayangan gelap bumi. Iya, akan terjadi gerhana bulan. Anak-anak, kalian harus ingat, gerhana bulan terjadi saat bumi menghalangi matahari menyinari bulan. Ya, aku lihat. Kek, seperti yang dikatakan nenek, bulan dimakan anjing langit. Itu kan salah ya, Kek? Kalian masih mencurigai aku makan bulan ya? Wah, nggak kalah seru ya videonya dari gerhana matahari tadi. Nah, kita juga mengenal istilah-istilah seperti umbra, penumbra. Pasti wawasan kita tambah luas deh. Nah, silakan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Nanti Ibu akan jelaskan di grup WhatsApp tersebut ya. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, teman-teman, kita ada berapa ya jumlah siswanya ya? Ada 15 ya. Nah, kita bagi menjadi 4 orang per kelompok. Nah, kan 15. Jadi kita ada sekitar 4 kelompok. Nah, nanti yang 3 kelompok ini anggotanya 4 orang dan yang 1 kelompok ini ada 3 orang. Nah, kita kelompoknya menyesuaikan dengan jarak rumah ya, agar tidak terlalu jauh mengerjakan tugasnya. Nah, jadi tugasnya ini kalian membuat model ilustrasi gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kita kan ada 4 kelompok. Jadi yang 2 kelompok ini nanti mengerjakan gerhana matahari dan kelompok 2 ini nanti mengerjakan gerhana bulan. Nah, untuk bahan-bahannya nanti terserah kalian saja, sekreatif kalian. Misalnya nih, untuk gerhana mataharinya dari kertas, nanti buminya dari kertas, bulannya dari kertas juga, tidak apa seperti itu, tapi nanti diberi keterangan dan juga ukurannya disesuaikan. Untuk yang paling besar nanti matahari, yang sedang nanti bumi, yang kecil nanti bulan, begitu ya. Atau bahan-bahan lainnya seperti bola atau seperti tutup botol juga bisa. Nah, itu sekreatif kalian ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian membuat video. Nah, di video itu nanti kalian presentasi mengenai materi dan juga mempraktikkan model ilustrasi tersebut. Ya, misalnya nih kalian tentang gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu materinya bagaimana, nanti kalian jelaskan proses gerhana matahari itu, jelaskan sambil tadi kan matahari, bulan, bumi, yaitu gimana prosesnya kok bisa terjadi gerhana matahari seperti itu ya. Dan juga cara membuat model ilustrasinya itu juga di video. Ibu berikan waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas model ilustrasi ini. Nah, nanti Ibu akan membagi anggota kelompoknya di grup WhatsApp agar kalian tidak kebingungan. Nah, sekarang Ibu ada tugas individu nih. Nah, tugas individu ini dikumpulkan hari ini di WA pribadi Ibu ya, agar tidak dicontek oleh temannya. Oke. Nah, tugasnya ini kan ada 5. Nah, nanti tugasnya begini. Matahari, titik-titik, bulan. Nah, titik-titik ini nanti kalian isi, itu entah
bumi, entah matahari, entah bulan yang sesuai ya. Kemudian ada lagi soalnya yang contohnya begini, bumi, matahari, bulan. Kemudian ada keterangannya gerhana bulan. Nah, itu kalian susun agar menjadi gerhana bulan itu bagaimana. Nah, itu jawabannya nanti ditulis di buku dan difoto dan dikirim di mana? WhatsApp pribadi. Oke, betul. Baik, hari ini kita sudah belajar banyak. Ada gerhana matahari, gerhana bulan, dan kita membahas sedikit tentang revolusi bumi, rotasi bumi, ya. Tadi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari tadi ada berapa? Ada 3. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Oke, untuk gerhana bulan ada berapa? 2. Oke, betul, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana matahari itu pengertiannya bagaimana? Yaitu ketika matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Oke, untuk gerhana bulan bagaimana? Ya, matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Oke, betul. Habis ini kita berdoa, tapi sebelum berdoa, jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Walaupun kondisi kita sedang belajar di rumah, daring seperti ini, kita tidak boleh lengah dalam belajar. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Bermain game boleh, tapi jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya, dan tetap bersemangat. Oke, sekarang kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Seperti biasa, kita berdoa dalam hati saja ya. Berdoa memulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.